menjelaskan pengertian animasi, animasi adalah kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambar yang bergerak. Pergerakan gambar itu dibentuk dengan menampilkan urutan gambar yang berubah sedikit demi sedikit pada kecepatan yang tinggi, sehingga menghasilkan objek gambar statik yang dapat bergerak seperti hidup. Contohnya bisa dilihat pada slide. Jenis-jenis animasi. Jenis-jenis animasi yang pertama yaitu animasi frame. Animasi frame ini merupakan animasi yang paling sederhana, di mana animasinya berasal dari rangkaian gambar yang bergantian. Pergantian gambar ini diukur dalam satuan frame per second. Contohnya terlihat pada slide, yang ketika kita membuat rangkaian gambar yang berbeda pada tepi sebuah buku, kemudian kita buka buku tersebut dengan laju atau cepat, maka gambar akan terlihat bergerak. Selanjutnya, vector animation. Vektor animasi adalah suatu animasi yang dibuat dengan mengubah bentuk suatu objek. Seperti contoh, objek ini terlihat dari sisi belakang, depan, dan samping. Kemudian, jenis-jenis animasi yang ketiga ada computational animation atau animasi komputer yang merupakan seni menghasilkan gambar bergerak dengan sendiri melalui penggunaan komputer. Seperti contoh film Up, yaitu merupakan animasi komputer. Kemudian yang terakhir ada morphing. Morphing ini adalah peralihan satu bentuk objek ke bentuk objek lainnya dengan memanipulasi lebih dari satu frame sehingga nantinya akan dihasilkan keseluruhan gerakan yang sangat lembut untuk berubah bentuk satu ke bentuk yang lain. Seperti contoh pada slide. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Hamid, NIM E1 E117005. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur animasi. Nah, yang pertama itu ada squash and stretch atau menekan dan melentur. Squash and stretch ini bisa membuat benda hidup atau benda mati yang dibuat seolah-olah hidup sehingga menjadi lebih ekspresif dan bernyawa, bergerak dengan lebih realistis. Yang kedua yaitu anticipation atau antisipasi. Nah, anticipation ini adalah sebuah persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang, membuat setiap gerakan secara berurutan sehingga dapat dinikmati dan dimengerti oleh penonton. Yang ketiga adalah staging atau penataan gerak. Nah, staging dalam animasi meliputi bagaimana lingkungan itu dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Yang keempat itu adalah straight ahead and pose to pose. Nah, di sini itu adalah merupakan dua pendekatan dalam menggambar animasi. Pada metode straight ahead, animator akan menggambarkan secara spontan gambar demi gambar setelah mengetahui dari story point. Yang kelima adalah follow through and overlapping action atau gerakan mengikuti. Nah, di sini itu bila suatu karakter dalam sebuah scene berhenti bergerak, dia tidak akan berhenti secara tiba-tiba. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kategori animasi. Kategori animasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, stop motion animation. Stop motion animation biasa juga disebut dengan claymation. Kenapa? Karena jenis animasi ini sering menggunakan tanah liat sebagai objeknya. Animasi ini dihasilkan dari pengambilan gambar boneka atau yang lainnya yang dapat digerakkan secara bertahap. Kemudian yang kedua yaitu traditional animation. Kenapa dinamakan traditional animation? Karena teknik animasi ini yang digunakan pada saat animasi pertama kali dikembangkan. Tradisional animasi juga sering disebut dengan cell animation karena pengerjaannya yang dilakukan dengan seluloid transparan
yang sekilas mirip dengan transparasi OHP. Yang ketiga yaitu cell animation. Maksud saya yang ketiga yaitu computer animation. Secara keseluruhan, animasi ini dikerjakan dengan bantuan komputer, mulai dari pembuatan karakter, pengaturan gerakan objek kamera, pemberian suara, serta special effect. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan dari animasi yang akan kami buat. Yang pertama yaitu tahapan pembuatan icon atau bahan awal dari animasi kami. Kemudian yang kedua, pembuatan animasi dan editing dari bahan-bahan yang sudah dibuat tadi. Kemudian tahap akhir atau tahap ketiga yaitu render. Tools yang akan kami gunakan untuk pembuatan icon ini yaitu untuk pembuatan icon. Di sini kami menggunakan CorelDRAW. Terus untuk pembuatan animasinya sendiri kami menggunakan tools Adobe Animation CC 2020. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembuatan background untuk animasinya. Pertama itu kita buat kotak sesuai dengan ukuran film atau hampir menyerupai dengan rasio dari lembar kerja di Adobe Flash. Mungkin itu saja dari saya. Baik, perkenalkan nama saya Jackson dari Purba. Kali ini saya akan melanjutkan video ini dengan pembahasan tutorial membuat animasi menggunakan Adobe Animate 2020. Nah, di sini bahan yang kita perlukan dari tadi kan sudah ada 7 foto, 7 desain gambar tadi. Nah, saya sudah pecah menjadi beberapa objek dari gambar satu misalkan. Saya pecah menjadi beberapa objek seperti mata, model, dan mulutnya dengan ikonnya. Nah, kemudian kita langsung saja kita klik file, new. Nah, di sini kita gunakan kanvasnya itu 800 x 600. Untuk framenya itu kita gunakan 30. Kita klik create. Nah, di sini sudah muncul semua bagian-bagiannya. Kemudian pada library kita klik library. Kemudian di sini kita seret semua bahan yang kita mau gunakan. Kita seret ke dalamnya. Di sini sudah muncul semua bahan yang mau digunakan. Kemudian kita masuk ke timeline ini. Kita ganti nama di sini jadi background. Jadi layar background ini untuk background yang ini. Kita seret ke dalam.
kita ganti ukurannya jadi sesuai ukuran kanvasnya. Nah, kemudian kita buatkan folder baru. Nah, fungsinya folder ini untuk menyimpan nanti layer-layer dari objek-objek seperti icon ini, icon mata, mulut, dan modelnya. Kita ganti di sini jadi movie clip. Nah, kita klik lagi, kita tambah layer baru, terus kita ganti jadi model. Nah, kemudian kita masukkan model ini ke dalam, dan kita ganti ukurannya jadi 500. Terus kita letakkan di bagian kanvasnya di sini saya. Kemudian kita tambahkan lagi layer baru. Di sini kita ganti namanya jadi mata. Mata, kemudian kita masukkan lagi objek mata di sini. Masukkan di sini. Kita kecil jadi 100. Kemudian kita tambahkan lagi layer baru dengan nama layernya mulut. Kemudian kita pada library kita tambahkan lagi. Nah, di sini ada beberapa jenis mulut. Nanti kita mau buatkan supaya mulutnya bergerak, supaya saat berbicara mulutnya bergerak. Nah, untuk mulut pertama itu kita masukkan M. Ukurannya kita ganti jadi 70. Kemudian setelah saya tambahkan lagi layer baru. Ini untuk layer bintang. Di dalam gambar tadi kan ada 2 bintang. Jadi berarti di sini ada 2 layer dia. Atau bisa satu-satu supaya lebih sedikit. Kemudian pada bintang ini kita tambahkan ikonnya, ikon bintang. Setelah itu langkah pertama itu kita buatkan animasinya, animasi transisinya saat transisi awalnya itu. Caranya itu kita buatkan dulu keyframe di sini untuk memisahkan animasinya dengan animasi utamanya. Dari model kita blok semua ini, model mata dengan mulut. Kita klik kanan dan insert. Oh, nggak bisa, harus insert satu-satu. Kemudian kita blok lagi dan kita geser ke sini. Kita taruhlah di 20, di frame 20. Nah, dari sini kita pada model itu kita klik kanan, kemudian create motion twin. Mata juga kita klik kanan, kita ganti jadi motion twin, dan juga mulut. Kemudian pada frame pertama kita blok semua, kemudian kita seret ke bawah. Kemudian kita geser lagi kursornya ke frame ke 20. Kemudian kita blok lagi objeknya, objek badan yang akan. Kemudian kita geser ke atas lagi seperti ini. Coba kita terang. Nah, di sini objeknya sudah berubah. Kemudian langkah selanjutnya itu kita buatkan dia
supaya matanya kelihatan berkedip-kedip. Langkahnya itu pada objek di sini kita modifikasi menjadi simbol, kemudian untuk namanya itu kita ganti jadi mata. Untuk tipenya itu sendiri kita pakaikan grafik. Oke. Nah, pada mata ini kita klik 2 kali. Setelah itu pada bagian ini untuk mata terbuka kita misalkan dia frame-nya ada 2 detik. Kemudian kita tambahkan lagi blank keyframe dan kita import mata tertutupnya. Setelah itu kita coba dulu ukurannya. Nah, ini untuk mata tertutup kita buat frame, ada 4 frame dia. Kemudian kita copy frame dari mata terbuka, taruh di bagian sini. Kemudian kita tambahkan frame-nya lagi untuk mata terbuka ini sampai 3,5. Kita bisa klik F5 untuk menambahkan frame baru. Nah, kita copy lagi ini, copy frame, dan kita paste di sini. Nah, coba kita run. Sudah terlihat. Kemudian setelah selesai pada mata, sekarang setelah mata kita tambahkan di sini suaranya. Kita buat folder baru untuk kemudian frame baru. Di sini namanya suara. Nah, foldernya itu sound. Kita klik di sini insert keyframe. Kemudian kita masukkan suara ini. Nah, setelah kita masukkan di sini, pada keyframe 20 ini terlihat ada garis merah kecil, berarti suaranya sudah masuk. Kemudian kita tambahkan frame-nya sampai sekitar 16 detik. Setelah kita tambahkan frame ini, langkah selanjutnya itu di sini kita mau buatkan supaya mulutnya bergerak. Caranya itu pertama itu kita buatkan dulu frame-nya untuk bagian mulut. Pada bagian mulut kita klik bagian frame-nya ini, frame yang akan kita buatkan seirama dengan suaranya. Kita klik modifikasi, kemudian convert lagi ke simbol. Kita ganti sini namanya mulut. Kemudian kita klik pada bagian mulut ini, klik 2 kali. Kemudian sama seperti tadi itu pada cara memasukkan mata. Di sini kita import lagi mulutnya. Di sini mulut E kita masukkan lagi. Untuk ukurannya kita ganti jadi 7. Di sini sudah ada 4 frame atau 4 gerakan mulutnya.
Di sini kita klik lagi layar di sini. Kita klik, baru kita pilih objek. Nah, di sini ada tombol live sync atau live sync. Jadi di sini untuk mensinkronisasikan bentuk mulutnya dengan suara yang di sini. Kita klik lagi. Mulut. Kita klik. Untuk sinkronisasikan kita sesuaikan dengan layarnya. Di sini kan layarnya sudah kita masukkan pada layar suara, kita masukkan file audionya. Jadi di sini langsung muncul dia suaranya. Klik down. Coba kita run. Halo sobat, tetap semangat ya. Walaupun kita di rumah aja, teman-teman harus tetap produktif nih. Jangan sampai kita santai-santai aja nih di rumah. Padahal banyak banget loh kegiatan yang teman-teman bisa lakukan. Kita sudah lihat tadi gerakan mulutnya sudah berubah-ubah. Langkah selanjutnya itu pada bagian efek bintang ini kita buatkan supaya dia bergerak-bergerak atau membesar mengecil dulu. Di sini kita buatkan layarnya dulu. Kita klik F5. Di sini kita klik kanan dan create motion pin lagi. Terus kita klik pada objeknya. Kemudian kita tambahkan di sini dia sampai 1 detik. Kita klik kanan, create motion pin. Ada ini kurang itu 1. Kemudian kita geser ini kursornya ke 15. Terus kita kurangi ukurannya ke 1. Kemudian pada frame terakhirnya kita kembalikan lagi ukurannya ke 150. Nah, disini kan dia sudah terlihat berubah. Ada. Kemudian kan tadi di gambar tadi dia ada 2 bintang. Kita bisa tambahkan di sini layar baru. Kemudian kita import lagi bintang 1 lagi. Nah, ini kita import ke sini. Dan kita klik kanan. Sampai sudah gerakan, sudah ada gerakannya. Nah, coba kita run semua. Halo sobat, tetap semangat ya. Walaupun kita di rumah aja, teman-teman harus tetap produktif nih. Jangan sampai kita santai-santai aja nih di rumah. Nah, setelah ini kita buatkan lagi transisi akhirnya untuk masuk lagi ke transisi baru. Caranya itu pada bagian sini kita copy saja. Kemudian di sini kita bisa gunakan transisi yang sudah disediakan oleh Adobe Animate. Kita gunakan transisi klik OK. Kita ganti jadi hero.
pelukan saja. Klik lalu oke, ya kita buatkan animasi. Nah, untuk background sendiri itu kita buatkan animasi yang lain. Nah, bisa kita lihat dia langsung menghilang. Nah, langkah kedua itu untuk scan yang kedua ini, cara membuatnya hampir sama dengan scan pertama tadi, hampir mirip dengan scan yang pertama. Kita tinggal buat lagi. Untuk cara mudahnya itu kita tinggal buat project baru. Jadi di sini saya sudah buatkan ini. Nanti sudah buatkan scan yang baru. Saya sudah hilangkan. So, mari bantu aku untuk list kegiatan menarik apa saja sih yang bisa kita lakukan di rumah. Setelah semua scan ini selesai, coba kita buka scan satu. Nanti kita tinggal gabungkan nanti semua. Kalau sudah selesai, kita copy semua. Nanti bisa hasilnya seperti ini. Jika semua scan yang sudah selesai kita buatkan, kita copy seperti ini. Ini scan 1 selesai di sini. Kemudian scan 2, untuk scan 2 ini lanjut lagi dari sini sampai di sini. Kemudian scan 3 lanjut lagi dan seterusnya. Jadi kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Halo sobat, tetap semangat ya. Walaupun kita di rumah aja, teman-teman harus tetap produktif nih. Jangan sampai kita santai-santai aja nih di rumah. Padahal banyak banget loh kegiatan yang teman-teman bisa lakukan di rumah. Terlebih lagi bagi teman-teman yang masih menempuh pendidikan seperti diriku ini, baik jenjang SD, SMP, SMA maupun tingkatan di atasnya. So, mari bantu aku untuk list kegiatan menarik apa saja sih yang bisa kita lakukan di rumah. Belajar. Yap, kita pastinya harus tetap aktif walaupun harus belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar mencegah penyebaran COVID-19. Kalian bisa banget nih belajar lewat berbagai sarana pembelajaran. Juga mengikuti pembelajaran daring bersama guru atau dosen kamu. Makan. Ini sudah menjadi kebutuhan kita ya. Apalagi di masa sekarang, kita harus mengkonsumsi makanan bergizi dan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh kita, sobat. Bertukar pesan. Kalian pasti kangen kan dengan teman-teman kalian? Eits, tapi mesti tetap di rumah dulu ya. Kalian masih bisa berinteraksi kok dengan bertukar pesan di sosial media atau video call. Nonton film. Ini bisa banget untuk mengusir kebosanan kita selama di rumah nih sobat. Ada banyak jenis film ataupun tontonan bermanfaat yang bisa kalian tonton di rumah. Nah sobat, kita sebagai masyarakat yang baik harus turut andil dalam penanganan COVID-19 ini, yaitu melakukan pencegahan dengan tetap di rumah aja. Dan pekerjaan kalian tetap bisa dilakukan di rumah kok. Jadi semangat ya, tetap produktif walau di rumah aja. Dadah!